la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tak bekal depak de Allah luhumuha panapa daging kurban wala dima'uha cukan darah kurban. Yang sampai kepada Allah bukan daging dan darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi sampai huda ke Allah at-taqwa panapa rasa takwa di hati minkum dari sampian setuju. Coba pikir sejenak, yang sampai kepada Allah adalah takwa. Nabi telah pernah bersabda at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, takwa tempatnya di sini. Artinya tidak mudah kita menilai seseorang takwa apa tidak, karena tempatnya di hati. Yang penting dohirnya telah ada indikasi takwa, yaitu orang taat perintah, taat larangan, meninggalkan larangan. Kadzalik sakharnaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Kadzalik akatika disa perintah sakharaha matunduk Allah majina Allah hada keternak untuk korban lakum untuk kalian semua. Artinya dilihat dari dohirnya tidak mungkin manusia menguasai hewan-hewan besar seperti unta, sapi, kerbau, banteng, tidak mungkin. Tapi Allah tundukkan kepada manusia sebagai khalifah yang memang dikaruniai sebagai khalifah, diberi mandat tugas yang mulia, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah dengan maksimal. Maka manusia harus dicukupi kebutuhan hidupnya. Salah satu kebutuhan hidup yaitu pangan. Maka Allah tundukkan hewan-hewan yang bisa dipakan, litukabbirullaha, supaya kalian membesarkan, berzikir kepada Allah, membesarkan Allah, alama atas harang hadakum, siapa yang petunjuk Allah kum dak sampian. Allah tidak bisa kita lihat, tidak bisa dilacak. Artinya manusia sama sekali tidak punya diberi kemampuan untuk melacak Allah itu di mana, seperti apa, bagaimana maunya, tidak bisa. Tetapi Allah telah mengirimkan, mengirimkan gambaran kehendaknya. Maka dalam iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada Rasul, iman kepada kiamat dan takdir. Jadi kronologisnya Allah memperkenalkan dirinya lewat malaikat. Malaikat membawa wahyu. Di dalam wahyu itulah gambaran kemauan Allah. Maka sangat tidak masuk akal manusia beriman yang mencita-citakan keselamatan di akhirat untuk pulang kepada Allah, sementara dia tidak semangat untuk mencari tahu kemauan Allah, yaitu ilmu syariat. Karena hanya di syariat Allah menggambarkan kemauan Allah. Orang yang tahu kemauan Allah pun belum tentu bisa taat, apalagi yang tidak tahu. Dikirimkan wahyu berupa firman, kemudian firman itu dipraktekkan. Seperti ini praktik yang Allah maui, yaitu Rasul yang menerima wahyu. Ini yang tidak sampai ke bawah. Allah hanya mengirimkan firman
kata-kata, katakan kata-kata, baik di Al-Quran maupun di hadis. Aplikasinya, praktik konkretnya seperti apa? Allah sudah tetapkan Rasulnya sebagai contoh agama yang dijaga, dikawal oleh wahyu sehingga diberi gelar sifat maksum. Untuk apa? Untuk menyampaikan kepada manusia dunia yang teratur, tertib, tetap ini akan berakhir dengan kiamat kubro. Manusia diberi kebebasan sebagai khalifah. Silahkan kamu berbuat apa saja. Diberi kemampuan untuk bisa memilih. Tapi ingat, kemampuan manusia, kebebasan dibatasi oleh takdir Allah. Tidak semua yang kau inginkan bisa kau capai. Tidak semua yang kau takutkan bisa kau hindari. Di sana ada takdir Allah. Maka tujuan akhir dari hidup kita tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sudah pasrahkan kepada Allah. Karena yang sampai kepada kita pasti sampai. Sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah tidak akan meleset. Allah beri petunjuk kalian untuk sampai lurus kepada Allah. Maka sering saya sampaikan, sekarang kita sudah di era modernisasi, era keterbukaan. Ya. Untuk mencari dunia, kita tidak perlu capek-capek untuk bersekolah, untuk mencari karir, tidak perlu. Kita bisa menempuh langsung praktek, keluar di pesantren praktek. Sudah banyak 80% orang beruang tuh bukan karena sekolah, bukan karena sekolahnya tinggi. Ya, orang yang kaya terutama suku Madura banyak yang tidak lulus sekolah, tapi kaya raya. Tapi kalau akhirat tidak ngaji, ya, tidak belajar ilmu yang datang dari Allah, yaitu ilmu syariat di dalam wahyu, sudah dipastikan celaka. Mungkin nyari harta, nyari dunia, langsung praktek ambil ini ada. Tondi bapak lah ambil ini, deki men beda nangis cerdas itu. Mungkin laku beda senangis minta rocek, mulai cerdas. Makanya kocai ke soko. Iya, tapi men akhirat ke sapa bae dia. Are antar ke Allah, nyari gencer. Seperti era sekarang sudah saya katakan. Sekarang era yang pernah ditakutkan oleh Nabi sudah mulai. Innama akhafu alaikum ma yuftu alaikum min zahrati dunya wa zinatiha. Artinya kemakmuran dunia sudah pernah dicemaskan oleh Nabi terhadap umat. Sekarang ini kemakmuran sudah mulai dibuka oleh Allah. Nabi pernah khawatir kalau Allah membukakan kemakmuran. Artinya memang ke depannya semakin makmur. Semakin makmur, semakin mudah kita beribadah, tapi sulit mencari pahala. Mudah ibadah, siapa yang tidak bisa ibadah sekarang? Yang tidak mau ibadah hanya karena malas, merasa tidak butuh. Tetapi semakin makmur manusia semakin ngawur. Semakin makmur hidup manusia semakin mengawur. Artinya sulit mencari pahala. Wabasyiril muhsinin. Maka di ujung riat wabasyir, gembirakan, sampaikan berita gembira al muhsinin kepada orang-orang yang ikhlas. Muhsin, al ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah
fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Semua memantulkan cahaya kepada Allah karena pencipta Allah, penguasa Allah, pengatur Allah. Jadi setiap kita melihat sesuatu, di balik itu ada penguasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa, kau harus yakin bahwa engkau dalam pengawasan Allah. Tidak pernah jeda, diawasi oleh Allah. Itu yang di dalam tingkatan tarekat biasa disebut dengan muraqabah. Muraqabah, selalu mawas diri. Yaqulullah ta'ala innama syara'a lakum khaira hadhihi dhahaya nahra hadhihi dhahaya litadkuruhu bisa indadabhiha semaste asare ataki Allah lakum marang sampean dak jembeli panika korban-korban mi syariataki fili supaya beringat menyebut-nyebut kamu huda Allah indadabhiha nalikan jembeli hadhihi dhahaya sebut namanya Allah fa innahu raziq fa innahul khaliquz razik karena sangkun Allah panika pencipta semua yang ada Allah ciptakan. Maka jangan disanding-sandingkan semua ciptaan kepada Allah. Jangan dibanding-bandingkan karena Allah pencipta. Kalau orang mengatakan Allah tahu, ya bukan hanya tahu karena penciptanya memang Allah. Kita kan tidak pernah menyadari, kita hanya makan minum. Tapi proses pencernaan di dalam tidak pernah kita perhatikan. Semua itu gerakan itu ciptaan Allah. Allah yang mengawasi, Allah yang menguasai. Allah pencipta yang memberi rezeki, la yanaluhu syai'un min luhumiha wala dima'ha. Tak bekal sampai huda Allah panapa sesuatu dari daging-daging hadhihi dhahaya, juga dari derenah hadhihi dhahaya. Fa huwal wani amma siwa tidak Allah panika maha kaya amma dari barang siau selain Allah. Wa qad kanu fi jahiliyatihim idza dabahuha li alihatihim bada pasyara manusia jahiliyah. Dalam jahiliyah nas lamba ada di kampung-kampung masih ada. Di Madura bagian timur yang dekat pesisir, dekat laut ada itu larung sesaji. Abri makanan ke penjaga laut agar bersyukur katanya. Itu kan konyol. Seolah-olah ada harapan kepada selain Allah atau merasa diancam oleh selain Allah, padahal tidak sampai apapun kepada manusia kecuali itu takdir Allah, diseleksi oleh takdir Allah. Kalau ada sesuatu karena kebetulan berarti apa ya? Berarti ada sesuatu di bagian-bagian alam yang tidak terjangkau oleh kuasa Allah. Muhal kan? Muhitum. Allah Ta'ala sudah semuanya itu. Jangankan seperti itu. Apa? Daun jatuh pun itu takdir Allah. Takdir Allah. Kenapa merasa terancam dengan yang bukan dari Allah? Kenapa bergantung harap kepada selain Allah? Awas orang beriman harus ini kan saya kocakkan ya. Yang sampai kepada Allah itu bukan darah dan dagingnya, itu kan materi. Tapi nilai-nilai ketakwaan. Yang mendorong kamu menyembelih korban itu apa? Karena di zaman jahiliyah materinya yang disampaikan deh. Idza dabahuha nalika jembeli pasyara jahiliyah hada hadi dhahaya li alatihim untuk tuhan-tuhan jahiliyah
wada'u 'alaiha min luhumi qarabainihim, maka padanya pasira manusia jahiliyah 'alaiha atas alihatihim, berhala-berhalana dari teking korban-korban jahiliyah, wa nadahu 'alaiha bin ba'da, malumuri mengotor-ngotori pasiran nas 'alaiha atas alihatihim min dimaiha dari derena korobin korban-korban. Qala Allah Ta'ala la yanamullahu luhumha wala dima'u, cerita nada ya. Qala adabu Ibnu Juraid kana ahlul jahiliyah yandahuna al-baitah biluhumil ibil wa dimaiha. Jadi lambak Baitullah jua di zaman jahiliyah ada kurang lebih 360 berhala di sekitar Ka'bah juga. Lambak dia kena. Maka sampai kemudian adanya sekoja Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab sepas setia ekocak gerakan Wahabi memberantas dia. Ini saya dikuasai oleh aliran Syiah dan Sufi lambok. Kuburan-kuburan ditinggikan, kemudian itu dibersihkan semua, kuburan rata sampai sekarang rata. Maka orang yang menjadi pencinta kuburion, kocak kuburion jo sakit hati, larinya ke Mesir dan ke Turki. Sisa-sisanya banyak yang Indonesia. Justru berdirinya Jam'iyah NU karena reaksi dari dakwah tauhid di Mekah. Jadi NU itu Muhammadiyah lebih dulu karena merespon Muhammadiyah setuju dengan gerakan yang di Mekah. Respon dari itu, mereka melumur Baitullah dengan daging-daging unta dan darah unta. Faqala ashabu Rasulullah nahnu ahaqqu an nandaha fa anzalallah. Kami umat Islam sahabat Rasulullah panika lebih berhak an nandaha untuk melumuri Ka'bah dengan darah dan daging, ya, daging dan darah. Jadi abauan mungkin ini Ka'bah lama. Fa anzalallah fahnurun haki Allah, bukan itu nilai-nilai ketakwaan itu yang sampai kepada Allah. Ya taqabbalu dzalik wa yajzi alaihi. Narema Allah dzalik takwa minkum, dan membalas Allah alaihi atas dalik. Kan yang kemarin itu amalan yang paling utama di hari Lebaran adalah menumpahkan darah kurban. Menumpahkan darah kurban. Sampai ada buaki innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha. Korban itu akan datang di hari kiamat lengkap dengan tanduknya, ya. Wa as'ariya, bulu-bulunya ditimbang sebagai amal soleh dari orang yang berkorban. Wa atlafiha, kaki-kakinya, kuku-kukunya. Wa innallaha wa innad dama la yaqa'u minallah bimakanin qabla yaqa'a minal ardi. Sesungguhnya darah korban yang kita sembelih akan sampai kepada satu tempat di hariban Allah sebelum jatuh ke bumi. Fatibu biha nafsan, maka silakan kamu ikhlaskan hati. Ada kan kifur hadis Tirmidzi 39:14. Takwa itu apa sebenarnya? Karena ada disebutkan di dalam
al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajji wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Takwa aja saya no. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Apa saja yang kalian lakukan, yang kalian amalkan dari kebaikan, maka Allah tahu. Allah akan membalas. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun dosa yang kamu berbuat pasti ada balasannya. Sekecil apapun nilai pahala yang kau lakukan pasti ada balasannya. Wa tazawwadu, ke Mekah itu naik ibadah haji harus berbekal. Fa inna khairaz zadi, sesungguhnya bekal yang terbaik untuk orang haji adalah takwa ria. Wattaquni, takwa sampean sedaja ni dak kau dak ya ulil albab. Al-Baqarah 197. Coba pikir, kalau Nabi Ibrahim anak yang tersayang hidup sendirian dengan ibunya, datang-datang mau menyembelih karena atas perintah Allah, bisa melakukan. Anaknya pun siap disembelih, bahkan sudah miring ya, di batu itu sudah tinggal menggorok saja Nabi Ibrahim. Kita sekarang hanya ternak. Kalau kepala keluarga yang berkorban sudah cukup satu kali, semuanya akan punya nilai kelak, punya pahala di catatan amal hariannya. Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya kalau Allah yang memerintah. Istrinya Siti Hajar siap hidup di tengah-tengah gurun, tanpa penghuni, tanpa tetumbuhan, hidup seorang diri dengan bayi yang masih merah, siap. Kalau itu dari Allah, idan lam yudayyi'ana, kalau Allah yang memerintahkan, dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Subhanallah. Apatah kita hanya berkorban, menyembelih korban. Dan untuk santri sebenarnya setiap minggu Allah siapkan itu. Korban onta Allah siapkan bagi siapa saja yang di awal-awal ke Jumat. Itu sama pahalanya dengan berkorban unta. Ari eloi kalako. Kol 11 ke Jumatan. Ya Allah. Ayo orobah nih tradisi Madura Oba ayo. Masuk Jumat deki menla kol 12 karelema. Kadang lah adan berangkat, ada ranking. Ini disebutkan di dalam hadisnya. Siapa berangkat awal-awal, katakan paling awalnya kol 11 ya. Unta hede pahalana korban unta. Kol 11 lebar seperapat sape. Kol setengah 12 rela kambing. Terus urutan sampai jam 12 sudah ada, tidak ada ranking, hanya sah sholat Jumat. Apa lo bisa nak kena pondok dalam keadaan nganggur? Kalau di kawasan pesantren semua orang kampung tepat hari Jumat lo anak kokojan tokang lo anak kokafi. Tapi tetap berangkatnya munla aden. Untuk apa sih lo ala koja? Sayyidul Ayyam telasen per minggu telasen. Sayyidul Ayyam ayo berebut. Oh boja. Maka setelah disampaikan pengikut manhaj salaf ciri-cirinya adalah semangat berjamaah, salat berjamaah. Sangat memalukan. Saya ke masjid, saya ke ada, nakanani kini. Bukan senior di budi. Ya Allah, tak keng pulang si odi kan.
tak keng polang ki odi are epon tu celing melalap kelapan bade kofuran nak boleh katanya cek siapa ki korban unta korban sampai kalau sudah imam ke atas mimbar sudah malaikat sudah masuk. Jadi takwa sebenarnya adalah cemas dan harap ke satu titik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat takwa ada di firman Allah, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surat As-Sajdah. Mereka jauh ya, jauh dari tempat tidur, malam-malam bangun mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa mengharap kepada Allah khaufan wa tama'a. Ini takwa. Kalau kita takut kepada binatang buas, yang kita harapkan pertolongan orang, mudah-mudahan ada orang lain yang menolongkan saya kan deh. Tetapi takwa harap dan takut ke satu titik Allah saja. Betapa kita membutuhkan, terutama setelah kematian, kasih sayang dari Allah. Betapa kita sangat mengerikan ancaman Allah, syadidul iqab, sari'ul hisab, keras siksanya, cepat untuk menghisab. Tapi di samping itu ada sifat Allah, Ghafurur Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka sifat kontradiktif inilah yang kemudian diterjemahkan ke dalam takwa, cemas dan harap. Kita ibadah takut tidak diterima, kita ibadah mengharapkan diterima hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takwa titik sentral dari semua peribadatan kita. Sampai-sampai takwa itu, orang yang bertakwa janji Allah sungguh luar biasa. Teku surat At-Tolak ayat 2 sampai 5. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah sudah tetapkan ada solusi setiap masalah bagi orang bersangkutan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah siapkan rezeki dari arah yang tidak tersangka-sangka. Yang penting kita awas ke Allah toh, harap ke Allah, takut ke Allah. Karena tadi siksa Allah sangat mengerikan. Tapi Allah sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. May tawakkal Allah fa huwa hasbuh, siapa bertawakal pasrah kepada Allah karena semua takdir dari Allah, fa huwa hasbuh, Allah sudah mencukupinya apa yang dia maui. Innallaha baligh amrih qad ja'ala likulli syai'in qadara, sudah Allah takdirkan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra, janji dia. Siapa bertakwa kepada Allah, semua urusan dipermudah oleh Allah. Ki kurang apa kana? Keng tawakal to ka Allah. May yattaqillah yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra. Siapa bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'ati, dosa-dosa yang tidak perlu ditaubatnya dihapus oleh Allah. Wa yu'dhim lahu ajra, pahala ibadahnya menjadi besar karena selalu harap dan takut kepada Allah. Di hadis Abu Dawud 4699 berdada ia kena, law anna Allah adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi, law anna Allah adzaba ahla samawatihi, andaikan Allah menyiksa penduduk langit, penduduk bumi, ya, wa huwa ghairu dzalimin lahum, Allah tidak zalim, ya, katakanlah Allah akan menyiksa penduduk langit dan bumi, la zalim. Kenapa? Itu memang milik Allah. Seperti kamu membuat bata, kemudian batanya dihancurkan oleh kamu tidak zalim karena itu milik kamu. Seperti itu kira-kira. Tapi walau rahimakum kanat rahmatul khairun lahum min a'malihim,
Kalau Allah memberi rahmat kepada hamba, kepada manusia penduduk langit dan bumi, maka rahmat Allah jauh lebih baik dari amalnya, lebih baik dari amal hamba. Walau anfaqta misla uhudin dahaban fi sabilillah ma qabilahu Allah minka hatta tu'mina bil qadar. Kalau engkau korbankan ya emas sebesar gunung Uhud, dikorbankan fi sabilillah, maka Allah tidak akan menerima itu dari kamu sampai kamu beriman bahwa ada takdir Allah. Takdir Allah. Wa ta'lamah sampean kudu oning lau annama asabaka lam yakun liyukhti'aka, apa yang sampai kepada kamu tidak mungkin meleset dari kamu, itu takdir Allah. Wa annama akhta'aka lam yakun liyusibuka, apa yang meleset penyimpang dari kamu tidak mungkin sampai kepada kamu. Percayalah kepada Allah. Jadi jangan sampai merasa ada yang mengancam selain dari Allah. Jangan bergantung harap kepada selain Allah. Maka takwa ini memegang kunci penting dalam hidup orang beriman. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Coba tekui bapak aja. Kama jabi sahih innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sampuna Allah Ta'ala panika tak merhatiake Allah, tak ningali Allah bareng ropana sampian seteja. Cukan maring artana sampian, tetapi ningali Allah, anilai Allah maring atena sampian di rumah nang ate aja. Wa amalikum ban amala sampian. Wa ja'a fil hadis inna shadaqata la taqa'u fi yadir rahman qabla an taqa'a fi yadis sa'il. Saungkuna sedekah yang tepanika sampai sedekah di tangan Rahman Allah Ar-Rahman, sebelum jatuh sampai panapa sedekah di tangan peminta. Orang yang minta mon sedekah berarti ledebak ke Allah ya. Maka Allah umfik alaika. Ini memang paradok karena berlawanan dengan pikiran orang materialis. Kan orang materialis biasanya ada peribahasa hemat pangkal kaya, harus buang dia kata-kata dia tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Kalau ajaran banyak umfik alaika, ada hadis qudsi, keluarkan infakmu pasti aku balas. Arti bebasnya dia. Ma min yaumin yusbihul ibadah fi illa malakan yanzilani. Setiap pagi ada dua malaikat turun dari langit. Berdoa salah satu, yaqul ahaduhuma Allahumma ati mumfikan khulafa. Ya Allah, orang yang seimpak hari ini berikan ganti. Jadi orang bila banyak infak mesti lancar cekdena. Karena yang takut ke Allah, ngarap ke Allah ya. Wa qala al-akhir Allah mati mumsikan talafah. Ya Allah, orang yang hari ini tidak berinfak, berikan kerusakan hartanya. Jadi menurut agama orang cerai lo ker jember rezeki jeling orang soki menang agama min sa'adatil mar'iyah, rumah yang luas, kendaraan cepat. Kendaraan paling kencang, rumahnya luas. Apa maksudnya? Rumahnya didatangi banyak orang. Coba celing rumah orang soki, pagar tengki, ada yang entar sama sekali. Aja rumah sempit namanya. Jadi manusia memang harus rumahnya itu kalau bisa bermanfaat kepada banyak orang. Kendaraan cepat sebab maksudnya cepat tercapai. Wa inna madhura karena sangat memalukan ya. Setiere ngidingake nang internet Madura tempat pelarian curanmor.
Ya Allah, 100% beragama Islam, tapi panadah motor curian ke Madura larinya. Satu kan gencar-gencar satu yang ada razia atrakhen. Sebab mana ngaki sing ngaji kemah, sing ngaji kemah. Mun ngaji saya paling senang bila locok. Wa inna dama la yaqum minallah bimakanin. Seungkuna dere korban jatuh dari korban di tempat dari Allah, di tempat sebelum jatuh ke bumi, maka keikhlasan sangat diperhatikan. Ikhlasku hanya ke Allah kana. Mun ke Allah ya, takut dosa, takut seksa, tetap dikatakan ikhlas. Ingin pahala, ingin rahmat, ingin ridho Allah, tetap itu namanya ikhlas. Pokok tujuan ke Allah. Ingin surga, takut neraka, tetap itu ikhlas. Yang tidak ikhlas itu kalau harapan materi, duniawi. Kalau akhirat tuh ikhlas, karena pilih Malik Yaumiddin, penguasa hari kiamat hanya Allah. Kan hanya orang sufi yang menyalahkan. Kamu kalau ibadah jangan karena mengharap surga, karena takut neraka. Orang sufi yang biasa berkata begitu. Sebab itu namanya tidak ikhlas. Sebab kalau surga tidak ada, neraka tidak ada, kamu tidak ibadah. Itu hanya akal-akalan saja. Saya katakan selama rujukannya hanya milik Allah, ingin pahala, takut dosa, ingin surga, takut neraka, takut siksa, tetap itu ikhlas karena arahnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridu harsal akhirati, kan akhirat bukan Allah. Man kana yuridu harsat akhirat nazid lahu fi harsi. Siapa orientasi perjuangan hidupnya ke akhirat, bagaimana kelak saya di akhirat, nazid lahu, Allah berjanji akan kutambah keuntungan dunianya. Maka orang yang bertakwa kepada Allah, dunianya sudah dijamin, dipermudah oleh Allah, akan kutambah keuntungannya. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'ti dari. Ketika pikiran orang itu duniawi, itu namanya tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Karena duniawi semuanya makhluk. Kalau ukhrawi, akhirat, dosa, neraka, nikmat, surga, rahmat, semua itu Allah. Kalau kita urut begini, saya sering menggambarkan kan, manusia di tengah. Di sini ada akhirat, di sana ada Allah. Kalau perjuangan kamu ke akhirat sudah lurus kepada Allah. Kalau perjuangannya hanya karena Allah, berarti akhirat sudah ada di genggammu, sudah kau lampaui. Tetapi kamu yang di tengah, kalau membiarkan dunia, setiap beramal ke dunia, berarti kamu berbalik ke belakang. Allah dan akhiratnya akan hilang. Ingat, manusia di tengah. Harus ke akhirat atau Allah? Kalau ke belakang, ini yang disebut tadi, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tidak ikhlas. Siapa orientasi hidupnya, perjuangannya ke dunia, maka dia tidak punya apa-apa nilai di akhirat. Kehilangan Allah dan akhirat dan Allahnya.